Bab 1211 menampilkan keterampilan sempurna. Setelah Bai Ruochen muncul, dia tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan dan langsung menyerang. Sebagai Martial King peringkat 5, kekuatan bertarungnya sangat berani untuk memulai. Selain itu, dia mengacungkan Platinum Dragon Whip-nya. Dengan demikian, kekuatan bertarungnya berada di puncaknya. Bang, 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 bang. Pada saat ini, Platinum Dragon Whip muncul seperti naga putih yang sangat besar. Saat menari, ledakan tak henti-hentinya yang menusuk telinga yang terdengar seperti guntur dipancarkan tanpa henti. Tidak hanya serangan Bai Ruochen memiliki penindasan yang sangat mengerikan, kekuatan di baliknya juga sangat dahsyat. Dengan satu cambuk per orang, dia tidak hanya memblokir 9 kepala divisi hutan 3 Cianwood, dia juga memblokir puluhan ribu anggota di belakang mereka. Sangat kuat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang seperti itu ada di divisi Asura, dia hanya pada tingkat karakter tingkat iblis. Aku benar-benar tidak pernah tahu bahwa divisi Asura sebenarnya memiliki lebih dari hanya satu Chu Feng sebagai karakter tingkat iblis, mereka sebenarnya memiliki jenius tingkat iblis lain. Siapa wanita ini? Tidak hanya kekuatan pertempurannya menantang surga, penampilannya juga indah, seperti peri. Ini adalah pertama kalinya aku melihat wanita yang begitu cantik dalam hidup aku. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya semua kaget tanpa henti. Adapun anggota divisi Asura, mereka sangat gembira. Karakter tingkat iblis, mereka adalah eksistensi yang sangat gagah, sangat langka bahkan di Gunung Cianwood. Selama tidak ada kecelakaan, itu adalah keberadaan yang akan ada di daftar suksesi Cianwood cepat atau lambat. Divisi kekuatan cabang tunggal sebenarnya memiliki 2 karakter tingkat iblis. Ini jauh lebih menakutkan daripada memiliki puluhan ribu orang sebagai pasukan. Namun, divisi Asura mampu mencapai prestasi seperti itu. Selanjutnya, 2 karakter tingkat iblis yang mereka miliki adalah 2 murid baru. Jadi, bagaimana mungkin orang banyak tidak kaget? Mungkinkah divisi hutan 3 Cianwood akan benar-benar dikalahkan oleh divisi Asura? Pada saat ini, pertanyaan ini muncul di hati orang banyak. Jika kekalahan Chu Feng dari Lei Yao adalah tampilan dari kekuatannya sendiri, maka divisi Asura mengalahkan divisi 3 hutan Cianwood akan menjadi suatu kehormatan bagi semua murid hutan Cianwood Selatan. Itu karena hutan Cianwood Selatan sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 hutan Cianwood lainnya. 4 hutan Cianwood semuanya adalah anak perusahaan asli dari Gunung Cianwood. Namun, hutan Cianwood Selatan telah jatuh ke dalam penurunan mendadak dan dahsyat sejak kematian kepala sekolah pertama mereka. Saat ini, mereka sangat lemah. Perbedaan antara mereka dan 3 hutan Cianwood lainnya sangat besar, akhirnya menyebabkan mereka dipandang sebagai kekuatan sampah yang hanya akan mempermalukan gelar sebagai kekuatan tambahan yang asli. Adapun 3 hutan Cianwood lainnya, mereka persis kebalikan dari hutan Cianwood Selatan. Tidak hanya mereka tidak menurun, mereka malah menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menjadi eksistensi terkuat di antara kekuatan tambahan. Namun, jika divisi Asura Chu Feng mengalahkan divisi 3 hutan Cianwood hari ini, maka semuanya akan terbalik. Kemenangan Chu Feng akan menggantikan reputasi hutan Cianwood Selatan saat ini. Paling tidak, hutan Cianwood Selatan yang telah lemah selama bertahun-tahun ini akan, karena Chu Feng, mendapatkan kekuatan yang telah dimilikinya kembali di masa lalu. Mengatur formasi, tepat pada saat keadaan tampak buruk untuk divisi 3 hutan Cianwood, Wang Haosuan tiba-tiba berteriak keras. Segera setelah itu, tubuhnya bergeser. Dia benar-benar menggunakan keterampilan bela diri gerakan cerdik untuk mengusir Chu Feng dan tiba di antara pasukan utama dari divisi hutan 3 Cianwood. Pada saat yang sama, 9 kepala lainnya juga berkumpul di tempat yang sama dengan Wang Haosuan. Mereka mengambil posisi yang berbeda dan mulai menyebar. Mereka menumpangkan tangan mereka dan mulai melantunkan mantra. Lapisan demi lapisan energi serupa namun berbeda mulai muncul dari tubuh mereka. Pada akhirnya, energi-energi itu menjalin ke dalam formasi besar. Formasi besar membentuk gerbang besar. Begitu gerbang besar muncul, banyak tokoh mulai keluar darinya. Angka-angka itu bukan orang. Sebaliknya, mereka adalah tokoh-tokoh yang terkondensasi dari kekuatan bela diri. Namun, semua aura mereka adalah dari peringkat 6 Martial Kings. Sementara satu peringkat 6 Martial King mungkin tidak banyak, lebih dari 10.000 pangkat 6 Marital Kings adalah tampilan kekuatan yang sangat menakutkan. Surga, keterampilan bela diri macam apa ini? Ini benar-benar terlalu menakutkan. Ketika mereka melihat barisan pertempuran ini, banyak murid yang sangat ketakutan. Tidak. Ini bukan keterampilan bela diri, ini adalah formasi. Ini adalah teknik formasi yang dibuat oleh nenek moyang hutan Cianwood Barat, Timur dan Utara. Formasi pembunuhan prajurit hantu, kata Long Chenyi dengan heran. Apa?
Ini formasi pembunuhan tentara hantu. Formasi itu sangat sulit untuk dikuasai, dikatakan bahwa hanya setengah marsial kaisar yang dapat menggunakannya. Bahkan jika Wang Haosuan dan yang lainnya tahu tentang metode untuk mengatur formasi ini, mereka seharusnya tidak dapat benar-benar menggunakannya dengan kultivasi mereka saat ini. Mendengar apa yang dikatakan Long Chenyi, Long Chenfu tercengang. Sementara yang lain mungkin tidak tahu tentang formasi pembunuhan prajurit hantu ini, mereka, orang-orang dari Sekte Kenaikan, tahu tentang formasi pembunuhan prajurit hantu dengan sangat baik. Di Tanah Suci Maritalisme, keterampilan bela diri surga tabu sangat langka. Bahkan dalam raksasa seperti Gunung Cianwood, tidak ada orang yang tahu keterampilan bela diri surga tabu. Dengan demikian, tidak perlu menyebutkan kekuatan lain. Namun, untuk mengejar kekuatan yang semakin kuat, orang-orang mulai bergabung dan membentuk formasi. Formasi semacam ini bukanlah formasi roh dunia. Sebaliknya, mereka adalah formasi yang mengoordinasikan kekuatan para pembudidaya ahli untuk meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun formasi ini tidak memiliki kekuatan Heaven Tabu Martial Skill, mereka pasti melebihi keterampilan Martial Tabu Earthen biasa dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Adapun formasi pembunuhan tentara hantu yang didirikan oleh Wang Haosuan dan yang lainnya, itu adalah salah satu formasi tersebut. Wos, 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 wos. Pada saat ini, tentara hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan senjata di tangan dan baju besi di tubuh mereka terbang keluar dari gerbang besar. Sementara meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala, tentara hantu itu menyerang Chu Feng, Bai Ruochen, dan anggota lain dari divisi Asura. Target mereka bukan hanya Chu Feng, itu adalah seluruh divisi Asura. Lil Sis Ruochen, mari kita gunakan itu. Tepat pada saat semua orang mengeluarkan peluru dingin untuk divisi Asura, Chu Feng berbalik ke Bai Ruochen dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Bai Ruochen juga mengerti niat Chu Feng. Di wajahnya yang sedingin es, senyum menawan yang jarang muncul. Wos, wos. Chu Feng dan Bai Ruochen bergerak bersamaan. Mereka mulai membentuk banyak segel tangan yang berbeda dan rumit dengan kecepatan kilat. Kecepatan mereka benar-benar terlalu cepat, sangat cepat sehingga memukau orang banyak. Tidak ada yang bisa melihat dengan tepat berapa banyak segel tangan yang mereka bentuk dalam waktu singkat ini. Namun, ketika mereka berdua selesai membentuk segel tangan mereka, menjalin tangan mereka dan berdiri tanpa bergerak di langit. Dua energi yang sangat menakutkan mulai meledak keluar dari tubuh mereka dan menyatu ke satu daerah. Boom! Pada saat energi Chu Feng dan energi Bai Ruochen saling bertautan, mereka langsung meledak seperti bom hidrogen. Hanya, apa yang meledak bukanlah riak biasa. Sebaliknya, itu adalah api panas yang menyala-nyala dan es yang menusuk tulang. Api dan es adalah masalah yang tidak sesuai. Namun, pada saat ini, mereka telah bergabung bersama dengan sempurna. Energi semacam itu, di mana seseorang kuat dan satu kenyal, satu panas dan satu dingin, sangat aneh, namun tidak diragukan lagi kuat. Pada saat ini, api dan riak es yang menakutkan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu berubah dari segumpal kecil api dan es menjadi lautan api dan es. Satu demi satu, mereka menyapu para tentara hantu. Ji. Tentara hantu sangat kuat. Masing-masing dari mereka adalah peringkat 6 Martial King. Namun, sebelum riak api dan es, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Seperti sepasukan semut yang jatuh ke lautan api dan es, para prajurit hantu itu langsung padam menjadi sia-sia. Namun, pada saat lautan api dan es menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, tidak ada yang tahu bahwa itu hanyalah permulaan. Bab 1212 akhir kamu. Roar. Tiba-tiba, desisan keras yang membuat seluruh dunia bergetar membuat kerumunan memperhatikan bahwa monster besar benar-benar muncul di lokasi tempat Chu Feng dan Bai Ruochen berada. Itu adalah Phoenix Api dan Naga Es. Chu Feng adalah naga es dan Bai Ruochen adalah naga api. Meskipun tubuh Chu Feng dan Bai Ruochen dapat dengan jelas terlihat di kepala naga dan Phoenix tampak sangat jelas dan hidup. Naga es dan naga api tidak hanya berbentuk manusia, tampak seolah-olah mereka benar-benar binatang suci dari legenda, bahkan aura mereka luar biasa, membuat mereka tampak lebih nyata. Chu Feng menyatu dengan naga es, sedangkan Phoenix Api menyatu dengan Bai Ruochen. Bukan karena mereka telah berubah menjadi naga atau Phoenix. Sebaliknya, mereka hanya memperoleh kekuatan naga dan Phoenix. Au! Tiba-tiba, naga dan Phoenix berteriak sekali lagi. Saat suara itu bergema di udara, suara itu seolah merobek langit dan bumi. Seolah-olah hanya satu geraman yang mampu menghancurkan segalanya. Setelah menggeram itu, naga dan Phoenix tiba-tiba mulai bergerak bersama, saling melilit.
Meskipun tampak seolah-olah mereka sedang bertarung, mereka sebenarnya tidak bertarung. Tarian mereka mendominasi dan indah. Yang paling penting, saat naga dan Phoenix menari, awan hitam yang dipenuhi kilatan cahaya muncul di langit. Namun, yang paling menakutkan adalah bahwa lapisan demi lapisan riak energi yang terbentuk dari api dan es berasal dari mereka dan menyapu ke arah Wang Haosuan dan 9 lainnya. Formasi pembunuh hantu pembunuh hutan kepala Divisi 3 Hutan Cianwood. Setiap riak energi lebih kuat dan lebih ganas daripada yang terakhir. Apa itu? Apa itu sebenarnya? Ketika mereka melihat riak energi yang menyapu mereka, ekspresi wajah Wang Haosuan dan yang lainnya sangat berubah, dan kulit mereka menjadi sepucat kertas. Itu karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya energi yang menyapu mereka, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Namun, ketika semuanya telah mencapai titik ini, mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan semua mereka. Dengan semua usaha mereka mengalir, semakin banyak tentara hantu mulai terbang keluar dari gerbang. Seolah-olah mereka memahami niat tuannya, para prajurit hantu mulai mengeluarkan geraman dingin. Penampilan mereka seperti para prajurit yang berencana untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk bertarung, itu benar-benar sebuah tampilan kekuatan yang menakutkan. Namun, itu semua tidak berguna, karena apa yang Chu Feng dan Bai Ruochen gunakan adalah naga dan Phoenix Dancing in the Skies. Meskipun formasi membunuh prajurit hantu sangat kuat, sebelum naga dan menari Phoenix di langit, tetap hanya sesuatu yang akan dihancurkan. Rumble. Benar saja, naga es dan Phoenix api tidak bisa dihentikan. Saat api dan es mengalir melintasi langit, menyapu cakrawala, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Meskipun ada tentara hantu yang tak terhitung jumlahnya, mereka ditakdirkan untuk berubah menjadi debu tanpa bisa melawan sama sekali. Dalam sekejap mata, naga es dan naga api tiba. Tidak hanya mereka membantai semua tentara hantu, mereka juga memasuki pasukan Divisi 3 Hutan Cianwood. Dalam sekejap, kekacauan memenuhi pasukan puluhan ribu. Para anggota Divisi Hutan 3 Cianwood hanya bisa membiarkan diri mereka ditarik ke langit dan berputar-putar oleh badai yang diciptakan oleh naga es dan naga api. Jeritan terdengar tanpa henti. Adapun Wang Haosuan dan 9 kepala lainnya, mereka tidak terkecuali. Apa ini? Bagaimana mungkin ini menakutkan? Benar-benar terlalu menakutkan. Apa jenis formasi yang Chu Feng dan saudara perempuan junior Ruochen atur agar benar-benar lebih kuat daripada formasi pembunuhan tentara hantu? Belum lagi Long Chenfu, bahkan Long Chenyi terpana. Jika tebakanku benar, itu seharusnya menjadi keterampilan tertinggi yang hilang. Tepat pada saat ini, ruang mulai berputar, dan sosok yang sudah tua muncul. Orang ini berjalan ke Long Chenyi dan yang lainnya. Ternyata itu sebenarnya seorang tetua dari Sekte Ascension. Keterampilan tertinggi yang hilang, apa itu? Long Chenyi dan yang lainnya bertanya. Saat itu, leluhur hutan Cianwood Selatan dan leluhur Ascension Sect kami memiliki keterampilan tertinggi. Keterampilan tertinggi itu adalah keterampilan marsial bumi tabu. Namun, itu sangat sulit untuk dipelajari. Selain itu, bahkan jika seseorang harus menguasainya, diperlukan 2 orang untuk berkoordinasi satu sama lain untuk menggunakannya. Saat itu, leluhur hutan Cianwood Selatan dan leluhur Ascension Sect kami menggunakan keterampilan tertinggi untuk menjadi terkenal di seluruh dunia, kata sesepuh Ascension Sect itu. Apa? Sebenarnya itu adalah keterampilan tertinggi yang telah hilang selama beberapa ribu tahun, tetua, apakah kamu yakin akan hal itu? Long Chenyi dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Meskipun sangat sedikit orang yang tahu tentang skill martial ini sekarang, aku tahu namanya. Itu disebut Dragon and Phoenix Dancing in the Skies. Adapun keterampilan marsial yang Chu Feng dan Bai Ruochen gunakan saat ini, terlepas dari kekuatan atau bentuknya, itu terlalu mirip dengan keterampilan marsial. Ketika kami mempertimbangkan status mereka, aku percaya bahwa apa yang mereka gunakan adalah yang paling Dragon dan Phoenix Dancing in the Skies, kata sesepuh Ascension Sect itu. Keduanya benar-benar berhasil menguasai keterampilan tertinggi leluhur kita yang hilang. Ketika mereka melihat seberapa yakin tetua itu, ekspresi pada Long Chenyi dan wajah yang lain menjadi sangat rumit. Nenek moyang hutan Cianwood Selatan dan Sekte Ascension adalah tokoh-tokoh besar yang telah mengejutkan seluruh domain Cianwood. Bagi Chu Feng dan Bai Ruochen telah menguasai keterampilan tertinggi mereka, apa artinya ini? Ini menandakan bahwa bakat mereka benar-benar menakutkan. Paling tidak, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, pada saat mereka mengalihkan pandangan mereka kembali ke Chu Feng dan Bai Ruochen, ekspresi rumit di wajah mereka menjadi lebih cemerlang. Pada saat ini, Chu Feng dan Bai Ruochen, dengan naga dan menari Phoenix mereka di langit, begitu kuat sehingga mereka dapat membawa awan dan hujan hanya dengan mengangkat tangan mereka.
Puluhan ribu anggota divisi hutan 3 Cianwood seperti daun lemah yang diterbangkan oleh badai yang disebabkan oleh naga es dan api Phoenix, tidak berdaya untuk melawan. Akhirnya, Chu Feng dan Bai Ruochen menghentikan serangan mereka. Pada saat mereka berhenti, para anggota divisi hutan 3 Cianwood semuanya jatuh dari langit seperti daun layu dan kemudian menabrak tanah. Bukannya anggota divisi 3 hutan Cianwood itu tidak ingin mendarat di tanah dengan mantap, hanya saja mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya lagi. Meskipun Chu Feng dan Bai Ruochen tidak memiliki niat untuk membunuh mereka masih sangat menyiksa para anggota divisi hutan 3 Cianwood. Meninggalkan masing-masing dan setiap dari mereka dengan luka dan memar di seluruh surga, ini benar-benar tak terbayangkan. Divisi Asura sebenarnya berhasil mengalahkan seluruh 3 divisi hutan Cianwood hanya dengan 2 orang. Apakah ini celah antara karakter tingkat iblis dan orang-orang biasa? Benar saja, seseorang tidak bisa mengukur kekuatan pembudidaya dengan jumlah. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kekuatan mereka. Pada saat ini, semua orang terkejut melampaui kepercayaan. Masing-masing dari mereka berhasil merasakan betapa kuatnya Chu Feng dan Bai Ruochen, betapa menakutkannya divisi Asuranya. 1. Pada saat kerumunan terkejut dengan betapa kuatnya Chu Feng dan Bai Ruochen, Chu Feng tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menginjak tubuh Wang Haosuan dengan satu kaki. Langkah Chu Feng menyebabkan Wang Haosuan memuntahkan darah dari mulutnya. Adapun tubuhnya, suara retak dipancarkan darinya. Semua tulangnya hancur. Namun, jelas bahwa Chu Feng tidak mau membiarkannya pergi hanya dengan itu. Dia mengangkat Demon Sealing Sword di tangannya dan memandang ke arah kerumunan dari semua organisasi kekuatan cabang berbeda yang saat ini menutupi langit. Dengan ekspresi sedingin es, dia dengan keras berkata, "Kalian semua, dengarkan baik-baik. Terlepas dari status apa yang kamu miliki, terlepas dari jenis kultivasi apa yang kamu miliki. Jika kamu tidak setuju dengan aku, Chu Feng, tidak apa-apa untuk datang dan menemukan aku secara langsung. Namun, kamu tidak harus menggertak anggota divisi Asura aku. Jika ada di antara kamu yang berani mempermalukan dan menggertak seseorang dari divisi Asura aku, maka kamu akan menjadi Wang Haosuan berikutnya." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba melambaikan pedang penyegel iblis di tangannya. Dengan suara puci itu menembus ke tubuh Wang Haosuan. Pada saat ini, keheningan total menyelimuti langkahnya. Satu-satunya hal yang dapat didengar adalah tangisan menyedihkan Wang Haosuan. Bab 1213. Ayo kanan ke depan dan cobalah. Meskipun pedang Chu Feng telah menembus ke dalam tubuh Wang Haosuan, itu tidak mematikan. Namun, meskipun ini masalahnya, kerumunan masih takut dengan apa yang mereka lihat. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik dapat menemukan bahwa pedang Chu Feng hanya berjarak 1 mm dari dantian Wang Haosuan. Dengan hanya sedikit gerakan dari Chu Feng, dia akan mampu menembus dantian Wang Haosuan dan melumpuhkan kultivasinya. Awalnya tidak ada kebencian di antara kami. Namun, tanpa alasan, kamu memutuskan untuk memprovokasi aku. Ada obat-obatan di tubuhmu yang meningkatkan kekuatanmu. Bicaralah, siapa yang mendorongmu melakukan ini? Siapa yang memberimu semua persiapan ini sebelum datang untuk melawanku? Chu Feng mengucapkan kata-kata itu melalui transmisi suara. Dia tahu bahwa Wang Haosuan tidak akan mencoba menyerangnya tanpa alasan, dan dia juga tahu bahwa dia tidak akan berani berbicara tentang kebenaran di hadapan semua orang ini. Dengan demikian, tindakannya memudahkan Wang Haosuan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang mendorongku. Hanya aku yang tidak setuju dengan kesombongan kamu dan ingin memberi kamu pelajaran, jawab Wang Haosuan, juga melalui transmisi suara. Baiklah, kamu memiliki tulang punggung. Namun, kamu harus tahu bahwa aku, Chu Feng, mampu melumpuhkan kultivasi kamu dalam sekejap. Chu Feng tertawa dingin. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia bersiap untuk memindahkan pedang penyegel iblis di tangannya. Jangan, Chu Feng, hentikan. Merasakan bahwa pedang penyegel iblis akan segera bergerak, Wang Haosuan mulai panik. Dia buru-buru berkata, itu departemen hukuman. Ketika Wang Haosuan mengucapkan dua kata itu, dia segera menutup mulutnya. Penyesalan dan ketakutan memenuhi wajahnya. Dia telah membuat kesalahan besar yang akan menyebabkan bencana. Adapun Chu Feng, dia tidak repot-repot bertanya lagi. Sebenarnya, Chu Feng sudah mengantisipasi bahwa itu adalah departemen hukuman. Namun, seperti kata pepatah, untuk setiap keluhan seseorang bertanggung jawab dan untuk setiap utang ada debitur. Dengan demikian, Chu Feng perlu memastikan bahwa tebakannya benar sehingga dia bisa melakukan pembalasan terhadap target yang tepat di masa depan. Setelah memastikan itu, Chu Feng tidak repot-repot mengajukan pertanyaan lain, juga tidak mengungkapkan kebenaran.
Itu karena itu bukan waktunya baginya untuk bertarung melawan Departemen Hukuman dulu. Chu Feng mengeluarkan Demon Sealing Sword, berbalik ke Bai Ruochen, tersenyum ringan dan bersiap untuk pergi. Wang Haosuan, sampah seperti kamu benar-benar berani menantangku? Namun, pada saat ini, sesosok manusia berjalan di udara. Itu seorang pria. Sementara penampilannya biasa-biasa saja, auranya luar biasa, cukup bagi orang untuk merasa bahwa pria ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng hanya dengan sekali pandang. Pada saat ini, mata Chu Feng juga bersinar. Itu karena pria yang datang tidak menyembunyikan auranya. Kultivasinya sama dengan Wang Haosuan dan Long Chenyi, peringkat 6 Martial King. Namun, sensasi yang diberikan pria ini pada Chu Feng sangat kuat, begitu kuat sehingga bahkan Chu Feng merasakan sedikit penindasan. Wang Jingzi, ketika mereka melihat pria ini, mata semua murid bersinar. Ekspresi hormat muncul di mata mereka. Jenis penghormatan yang mereka perlihatkan sama sekali tidak kalah dengan yang mereka miliki terhadap Chu Feng. Bahkan, itu bahkan sedikit lebih intens. Itu karena pria ini tidak hanya juga dinyatakan sebagai karakter tingkat iblis seperti Chu Feng, dia juga saat ini berada di peringkat ke-9 di daftar suksesi Qianwu. Wang Jingzi, kontes perang antara kita hari ini dibatalkan. Aku akan bertarung 1 hari lagi. Ketika dia melihat Wang Jingzi, Wang Haosuan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang sangat lemah. Kamu sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk melawanku. Wang Jingzi melirik Wang Haosuan. Pandangannya dipenuhi cemoohan. Kemudian, dia menoleh ke kerumunan dan berkata, aku datang ke sini hari ini karena Wang Haosuan meminta aku untuk datang. Dia ingin melawan aku, dan mengatakan bahwa dia akan mengambil kembali peringkat ke-9 di daftar suksesi Qianwu. Namun, karena dia terluka parah sekarang, secara alami aku tidak akan mengambil keuntungan dari situasinya. Yang mengatakan, aku juga tahu bahwa selain Wang Haosuan ini di sini, banyak orang lain berpikir tentang posisi aku sebagai peringkat ke-9 dalam daftar suksesi Qianwu. Dalam hal ini, aku mungkin juga membuat orang-orang menyerah hari ini. Ketika dia selesai mengatakan kata-kata itu, Wang Jingzi tiba-tiba mengalihkan pandangan tajamnya ke Long Chenyi. Long Chenyi, silakan. Apa? Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Wang Jingzi, ekspresi semua orang banyak dari Sekte Ascension berubah. Ketakutan muncul di hati mereka. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa karena Wang Jingzi tidak mampu melakukan apapun pada Wang Haosuan, ia memutuskan untuk menyerang Long Chenyi. Namun, yang mengejutkan mereka, Long Chenyi sebenarnya tidak menghindari provokasi Wang Jingzi. Sebaliknya, ia dengan tenang tersenyum dan berkata, aku telah mendengar bahwa saudara junior Wang Jingzi memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk kesempatan seperti itu untuk hadir kepada aku hari ini, aku, Long Chenyi, sebenarnya cukup bersedia untuk mengalami keterampilan junior Wang. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Long Chenyi membalik pergelangan tangannya, dan Royal Armament berbentuk kipas muncul di tangannya. Pada saat dia tiba di depan Wang Jingzi setelah berjalan melewati langit, auranya mencapai kondisi optimal. Orang bisa mengatakan bahwa meskipun Long Chenyi tampak sangat tenang, dia sebenarnya sangat serius. Menghadapi Wang Jingzi, dia tidak berani meremehkan lawannya sedikitpun. Long Chenyi, tidak perlu bagimu untuk seserius ini, karena kamu pasti akan dikalahkan, kata Wang Jingzi dengan senyum menghina. Mendengar kata-kata itu, meskipun orang banyak tahu bahwa Wang Jingzi sangat kuat, mereka masih merasa bahwa dia terlalu sombong. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Long Chenyi bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang jenius yang berhasil sendirian mengangkat divisi kenaikan ke peringkat ke-10 di antara organisasi-organisasi kekuasaan cabang. Yang mengejutkan semua orang, tepat setelah Wang Jingzi mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba bergerak. Gerakannya sangat cepat sehingga tidak ada sedikit pun riak udara terbentuk, seolah-olah dia menghilang begitu saja dari tempat dia sebelumnya berdiri. Ketika Wang Jingzi muncul kembali, dia sudah berdiri di belakang Long Chenyi. Selanjutnya, telapak tangannya sudah dalam bentuk cakar dan di leher Long Chenyi. Dengan lehernya dicengkeram, Long Chenyi segera melolong. Dalam sekejap, kulitnya berubah merah. Bahkan tangannya yang dengan kuat memegang Royal Armament-nya kehilangan cengkeramannya. Ketika Royal Armament jatuh dari tangannya, kekuatan Long Chenyi juga telah melarikan diri. Dia hanya tidak mampu menolak sama sekali. Seperti kelinci yang ditangkap, dia dipegang dengan satu tangan oleh Wang Jingzi. Dikalahkan, Long Chenyi dikalahkan oleh Wang Jingzi dengan satu serangan. Pada saat ini, belum lagi murid biasa, bahkan Bai Ruochen mengerutkan kening. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Begitu kuat, apakah ini yang dimaksud dengan daftar suksesi Qianwu?
Kemajuan Wang Jingzi ini benar-benar terlalu cepat. Ketika dia pertama kali menantang Wang Haosuan, dia bertarung dengan Wang Haosuan dalam pertempuran panjang. Tidak pernah aku bayangkan bahwa ia telah menjadi sekuat ini. Dengan satu serangan, dia berhasil mengalahkan Long Chenyi. Dalam sekejap, kerumunan mulai mendiskusikan masalah ini dengan bersemangat. Terengah-engah terkejut terdengar berulang kali. Itu karena tidak ada yang meragukan kekuatan Long Chenyi. Begitu banyak sehingga banyak orang merasa bahwa meskipun reputasi Long Chenyi lebih rendah, dalam hal kekuatan pribadi, dia sebenarnya setara dengan Wang Haosuan. Namun, justru karena inilah kerumunan berhasil menyadari betapa kuatnya Wang Jingzi sebenarnya, dan betapa menakutkannya daftar suksesi Qianwu. Wang Jingzi, yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar, sudah seperti itu. Kalau begitu, seberapa menakutkankah karakter tingkat iblis yang peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Wang Jingzi? Saudara junior Wang, ini kekalahan aku. Pada saat ini, Wang Jingzi melepaskan Long Chenyi. Adapun Long Chenyi, dia tidak repot-repot mencoba melawan Wang Jingzi lagi, dan sebaliknya dengan bijaksana mengakui kekalahannya di tempat. Sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya Wang Jingzi, dan tahu bahwa dia bukan tandingannya. Namun, Wang Jingzi sama sekali tidak peduli dengan Long Chenyi. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng dan berkata, "Pandanganmu tidak benar. Mungkinkah kamu juga ingin menantang posisi ke-9 aku di daftar suksesi Qianwu?" Ini, mendengar kata-kata itu, ekspresi semua anggota divisi Asura sangat berubah, dan kulit mereka menjadi pucat. Itu karena Wang Jingzi berbeda dari Wang Haosuan. Jika Wang Jingzi akan menantang Chu Feng, maka kemungkinan akan berbahaya bagi Chu Feng. Aku tidak tertarik pada posisi ke-9 dalam daftar suksesi Qianwu. Namun, Chu Feng hanya tersenyum ringan pada provokasi Wang Jingzi. Dia kemudian berkata, "Namun, jika kamu ingin bertarung denganku, maka tidak perlu repot dengan semua kata-kata yang tidak berguna ini. Kamu bisa langsung maju dan mencobanya." Petik 2. Bab 1214 asal luar biasa. Chu Feng bisa merasakan bahwa Wang Jingzi sangat kuat. Dari serangan Wang Jingzi sebelumnya, dia dapat menentukan bahwa kekuatan pertempuran Wang Jingzi mungkin setara dengan miliknya. Sejujurnya, ketika berhadapan dengan seseorang seperti Wang Jingzi, Chu Feng tidak memiliki kepastian bahwa ia akan dapat muncul sebagai pemenang. Namun, saat lawannya memprovokasi dia secara terbuka, Chu Feng harus menerima tantangan. Jika dia menolak tantangan itu tidak hanya akan menjadi penghinaan bagi dirinya sendiri, itu juga akan menjadi penghinaan bagi seluruh divisi Asura. Selanjutnya, Chu Feng tidak begitu lemah. Paling tidak, dia masih memiliki beberapa kartu truf yang bisa dia gunakan untuk bertarung dengan Wang Jingzi. Chu Feng, keberanian yang baik. Saudara junior Chu Feng. Singkirkan Wang Jingzi itu dan kamu akan menjadi yang ke-9 di daftar suksesi Qianwu. Meskipun penerimaan Chu Feng terhadap tantangan itu menyebabkan banyak orang yang khawatir tentang dia mengeluarkan keringat dingin. Itu juga menyebabkan mereka yang tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Chu Feng bersorak keras untuknya. Bagaimanapun, ketenaran Chu Feng sudah berkembang. Tidak hanya dia memicu jarum abadi era kuno, mendapatkan bendera komandan dan mengalahkan seorang murid dari Departemen Perbaikan Senjata dalam teknik perbaikan persenjataan. Chu Feng belum kehilangan pertarungan melawan murid lain sejak kedatangannya di Gunung Qianwu. Catatan pertempurannya benar-benar salah satu dari kemenangan total. Dengan demikian, Chu Feng sudah menjadi idola banyak orang. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai legenda yang tak terkalahkan. Dengan demikian, pertarungan antara dia dan Wang Jingzi secara alami adalah sesuatu yang banyak orang nantikan. Wang Jingzi, tidak perlu kepala kami untuk melawanmu, aku, Bai Ruochen, akan bertarung denganmu. Yang mengejutkan semua orang, Bai Ruochen tiba-tiba berdiri ke depan. Apa, Bai Ruochen? Jadi nama adik perempuan seperti peri yang cantik ini adalah Bai Ruochen? Tepatnya, asal-usul apa yang dimiliki saudara perempuan junior ini? Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang sangat gagah berani, bahkan keberaniannya luar biasa. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menantang Wang Jingzi. Kata-kata Bai Ruochen seperti batu besar yang jatuh ke kolam yang damai, menyebabkan ribuan ombak. Namun, tidak ada yang memandang rendah Bai Ruochen dan tidak ada desahan untuk didengar. Bagaimanapun, kerumunan melihat kekuatan Bai Ruochen sebelumnya. Paling tidak, menilai dari itu, mereka percaya Bai Ruochen sebagai karakter tingkat iblis. Lil Sis Ruochen, kamu tidak boleh impulsif. Wang Jingzi ini tidak seperti Wang Haosuan. Melihat ini, Chu Feng buru-buru menyarankan Bai Ruochen menentangnya. Itu karena dia telah bertarung dengan Bai Ruochen sebelumnya dan tahu kekuatannya. Meskipun Bai Ruochen sangat kuat,
dan bahkan lebih kuat dari Wang Haosuan. Jika dia bertarung dengan Wang Jingzi, dia pasti akan kalah. Chu Feng, Long Chenyi adalah pemimpin terkuat dari Sekte Kenaikan kita. Kekalahannya merupakan penghinaan bagi Sekte Kenaikan kita. Aku tidak akan peduli jika orang lain yang dihina. Namun, karena ibuku adalah Madam Sekmaster dari Sekte Ascension sekarang, aku tidak bisa membiarkan aib menimpanya. Tolong beri aku kesempatan ini, aku pribadi akan menempatkan Wang Jingzi ini di tempatnya. Tapi, tidak ada yang perlu tentang, kecuali. Percayalah padaku. Aku, Bai Ruochen, tidak begitu lemah. Setidaknya, aku tidak selemah yang kamu kira. Ketika Bai Ruochen selesai mengucapkan kata-kata ini, dia menunjukkan senyum manis pada Chu Feng. Senyum ini tidak hanya sangat anggun dan menawan, itu juga mengejutkan Chu Feng. Chu Feng muncul seolah-olah dia mengerti sesuatu dari senyum. Mungkinkah Bai Ruochen tidak pergi keluar ketika dia bertarung dengannya sebelumnya? Gadis kecil, kamu benar-benar memiliki keberanian. Namun, aku tidak ingin merusak wajah cantik kamu, kata Wang Jingzi sambil tersenyum. Tatapan yang dengannya dia memandang Bai Ruochen dipenuhi dengan penghinaan. Merusak wajahku? Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tiba-tiba, Bai Ruochen menyerang. Cambuk naga platinum di tangannya meronta-ronta ke arah tubuh Wang Jingzi seperti naga ganas. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan Bai Ruochen, Wang Jingzi hanya tertawa. Saat matanya berkedip, penindasan yang kuat dan tak terbatas mungkin tersapu keluar dari tubuhnya. Boom! Kekuatan yang menindas bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Tidak hanya itu mengusir serangan Bai Ruochen, itu bahkan berubah menjadi pusaran kekerasan yang melanda Bai Ruochen. Pada saat ini, Bai Ruochen memukul cambuk naga platinum di tangannya tanpa henti. Dia melawan kekuatan yang menindas dengan semua kekuatannya. Namun, dia hanya bisa lolos dari dilahap oleh kekuatan yang menindas, dan masih berakhir melayang dan berputar dalam pusaran yang dibentuk oleh kekuatan yang menindas. Hahaha, gadis kecil, kamu lumayan bagus. Agar kamu benar-benar bisa melawan kekuatan penindasku, kamu memiliki kekuatan. Namun, aku ingin melihat berapa lama kamu dapat terus menolaknya. Wang Jingzi tertawa-tawa yang sangat keji. Namun, dia yang mampu menekan Bai Ruochen hanya dengan kekuatan penindasnya memang memiliki sarana untuk tertawa seperti tawa yang keji. Sialan, melihat Bai Ruochen dipermalukan di depannya, Chu Feng secara alami tidak dapat menanggungnya. Dia mengepalkan tangannya dan bersiap untuk melangkah maju untuk membantu Bai Ruochen. Boom! Namun, tepat pada saat Chu Feng hendak bertindak, riak energi yang sangat ganas meledak keluar dari tubuh Bai Ruochen. Riak energi itu benar-benar terlalu kuat, sebenarnya berhasil menghancurkan kekuatan Wang Jingzi yang menindas secara instan. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat yang sangat sulit untuk dijelaskan juga muncul dari riak Bai Ruochen. Sensasi ini sangat kuat. Ketika mereka merasakan aura di dalam riak, mata semua orang bersinar. Bahkan para tetua yang hadir terkejut olehnya. Itu karena aura itu terlalu tidak biasa. Jika seseorang harus menggambarkannya, maka itu akan menjadi sensasi seorang kaisar. Itu benar, itu adalah sensasi seorang kaisar. Penguasa semua makhluk hidup, berdiri di atas semua hal lain, semacam sensasi kaisar. Apa yang terjadi dengan gadis ini? Bahkan, itu tidak terbatas pada yang lain. Bahkan Wang Jingzi, yang benar-benar menguasai Bai Ruochen sebelumnya, mengerutkan kening dalam pada saat ini. Tatapannya berubah serius karena dia bisa merasakan betapa kuatnya aura Bai Ruochen saat ini. Akhirnya, riak itu berangsur-angsur menghilang, dan penampilan cantik Bai Ruochen sekali lagi muncul di hadapan orang banyak. Surga, itu adalah. Namun, ketika mereka melihat Bai Ruochen saat ini, praktis semua orang tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bahkan ada beberapa orang yang begitu ketakutan sehingga mereka mulai menggigil. Itu karena, pada saat ini, tidak hanya aura Bai Ruochen meningkat menjadi peringkat 6 Martial King, tubuhnya juga memancarkan cahaya redup. Yang paling penting, karakter keemasan terang dan mempesona muncul di dahi Bai Ruochen. Kaisar, garis keturunan imperial, gadis ini benar-benar memiliki garis keturunan kekaisaran. Tiba-tiba, seorang tetua berteriak ketakutan. Surga, ini benar-benar garis darah kekaisaran. Asal-usul macam apa yang dimiliki Bai Ruochen ini? Mungkinkah dia adalah keturunan dari klan itu? Pada saat ini, kerumunan benar-benar meledak keributan. Ketika mereka melihat Bai Ruochen saat ini, mereka benar-benar tidak dapat menjaga ketenangan mereka. Imperial Bloodline, itu bukan masalah kecil sama sekali. Orang harus tahu bahwa hanya 4 kekuatan di seluruh tanah suci martialisme yang memiliki garis keturunan kekaisaran, 4 klan kekaisaran.
Adapun 4 kekaisaran imperial, mereka kolosi bahkan lebih kuat daripada 9 kekuatan. Mereka adalah klan dengan sejarah terpanjang di tanah suci martialism. Bagi Bai Ruochen untuk benar-benar memiliki garis darah kekaisaran, itu berarti bahwa dia kemungkinan adalah anggota dari 4 klan kekaisaran. Jadi, bagaimana mungkin orang banyak tidak kaget? Jadi ini kamu yang sebenarnya? Sepertinya kamu memang tidak habis-habisan menentangku waktu itu. Pada saat ini, bahkan Chu Feng sangat terkejut oleh Bai Ruochen. Namun, keterkejutannya hanya tersisa di matanya. Adapun wajahnya, itu memegang senyum gembira. Bai Ruochen menjadi kuat bukanlah hal yang buruk baginya. Sebaliknya, itu adalah hal yang baik. Tidak menyebutkan hal-hal lain, hanya dengan fakta bahwa dia adalah teman Bai Ruochen, dia tentu berharap dia menjadi lebih kuat. Bab 1215 Perluas cakrawala kamu. Gemuruh. Langit bergetar, tanah bergemuruh. Setelah Bai Ruochen mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, aura yang dia berikan menjadi sangat berbeda. Kekuatannya menjadi mampu mempengaruhi cuaca. Adapun auranya, itu seperti seorang permaisuri. Tidak ada wanita di wilayah ini yang bisa dibandingkan dengannya. Boom! Tiba-tiba, tatapan Bai Ruochen berubah tajam. Saat karakter kaisar di dahinya memancarkan cahaya, energi kaisar yang mengelilingi tubuhnya membentuk binatang buas yang tak terlihat. Seolah-olah mampu menjatuhkan gunung-gunung dan menjungkirkan laut, binatang buas itu menyerang Wang Jingzi. Menghadapi serangan sengit yang datang ke arahnya, Wang Jingzi tiba-tiba berteriak. Berhenti. Segera setelah itu, dia berkata, Saudari Junior Ruochen, ini kekalahanku. Kebobolan. Begitu Wang Jingzi mengakui kekalahannya, kerumunan segera meledak keributan. Mereka semua merasa ini tidak bisa dipercaya. Meskipun Bai Ruochen meningkatkan kultivasinya menjadi peringkat 6 Martial King, tingkat yang sama dengan Wang Jingzi, dan meskipun bloodline kekaisaran dan kekuatan tempurnya juga meningkat. Tidak ditentukan bahwa Wang Jingzi pasti akan kalah. Namun, Wang Jingzi mengakui kekalahannya tanpa repot-repot berjuang. Ini benar-benar perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan kesombongan yang dia tunjukkan sebelumnya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Dengan demikian, orang banyak secara alami terkejut dengan ini. Saudari Junior Ruochen, kamu menang. Itu aku, Wang Jingzi, yang melebih-lebihkan kemampuan aku sebelumnya. Aku harap kamu tidak tersinggung dengan apa yang aku katakan sebelumnya. Wang Jingzi menoleh ke Bai Ruochen, menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Wang Jingzi selalu menjadi individu yang sombong, mengapa dia mengakui kekalahannya begitu cepat? Long Chenfu bertanya dengan cara yang membingungkan. Bukannya Wang Jingzi mengaku kalah karena dia menganggap dirinya lebih rendah dari Bai Ruochen. Sebagai gantinya, dia tidak berani untuk terus bertarung dengan Bai Ruochen, kata sesepuh Ascension Sect. Tidak berani, Long Chenyi, Long Chenfu dan semua anggota divisi kenaikan lainnya berpaling ke tetua itu. 4 klan kekaisaran berbeda dari 9 kekuatan. Mereka tidak merekrut orang luar sebagai murid, dan klan mereka hanya terdiri dari anggota klan. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada 9 kekuatan, karena fakta bahwa setiap anggota klan memiliki garis keturunan kekaisaran yang kuat yang diwariskan. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada 9 kekuatan. Yang paling penting, klan kekaisaran 4 sangat melindungi anggota mereka, dan tidak akan membiarkan klan mereka diintimidasi. Karena Bai Ruochen memiliki garis darah kekaisaran. Itu berarti bahwa dia pasti seseorang dari 4 klan kekaisaran. Terlepas dari klan kekaisaran mana dia berasal, tetap saja dia memiliki monster besar yang mendukungnya. Meskipun Wang Jingzi tidak perlu takut pada Bai Ruochen, dia tidak bisa tidak takut pada apa yang ada di belakangnya. Jadi, meskipun dia sangat sombong dan sangat sombong, demi tidak memprovokasi monster besar yang bisa menenggelamkannya dengan sekali ludah, dia tidak berani menempatkan dirinya melawan Bai Ruochen. Semua ini masuk akal, kata sesepuh Ascension Sect itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Long Chenyi dan yang lainnya tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Ketika mereka berbalik ke Bai Ruochen lagi, tatapan yang dengannya mereka memandangnya benar-benar berbeda. Itu semacam penghormatan dan ketakutan yang berasal dari dasar hati mereka. Bahkan seseorang seperti Wang Jingzi takut padanya. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Sementara pertempuran ini datang sangat tiba-tiba, hasil dari pertempuran itu bahkan lebih mengejutkan. Wang Jingzi dikalahkan. Dia dikalahkan oleh seorang wanita bernama Bai Ruochen, yang memiliki garis keturunan kekaisaran. Selain itu, semua orang juga mengetahui bahwa Bai Ruochen adalah anggota divisi Asura. Ternyata tidak hanya ada Chu Feng yang menantang surga,
divisi Asura sebenarnya juga memiliki kecantikan yang menantang surga dengan nama Bai Ruochen. Tentu saja, mereka yang tahu tentang Bai Ruochen tidak hanya akan terkejut karena kekuatannya, mereka juga akan mengingat ibunya. Sekmaster Nyonya Ascension Sekte. Dia adalah wanita yang misterius dan kuat. Dia hanya bergabung dengan Sekte Ascension selama beberapa tahun, tetapi sudah berhasil menyebarkan ketenarannya jauh dan luas. Ketika orang mengetahui bahwa Bai Ruochen benar-benar memiliki garis keturunan kekaisaran, orang-orang mulai bertanya-tanya siapa ayah biologis Bai Ruochen. Atau mungkin ibu Bai Ruochen juga anggota klan kekaisaran? Meskipun Sekte Ascension Sekte yang menikahi seorang wanita yang kuat seperti itu mungkin tampak seperti hal yang membuat iri. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik tidak percaya hal itu terjadi. Terlepas dari apakah itu mungkin ayah Bai Ruochen yang merupakan anggota klan kekaisaran, atau ibunya yang merupakan anggota klan kekaisaran, selama mereka berhubungan dengan klan kekaisaran. Itu tidak selalu menjadi hal yang baik untuk Sekte Ascension Sekte ini. Itu karena tidak hanya kekaisaran-kekaisaran yang kuat, mereka juga tidak membiarkan garis keturunan mereka menyebar ke orang luar. Jika seseorang berselingkuh dengan anggota klan kekaisaran, seringkali akan menjadi kemalangan bagi orang itu alih-alih kekayaan. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya kembali ke Istana Asura. Pertempuran ini tidak hanya merupakan kemenangan besar bagi mereka, mereka juga memungkinkan semua orang, termasuk diri mereka sendiri, untuk merasakan betapa kuatnya Bai Ruochen. Ketenaran dari divisi Asura meningkat sekali lagi. Begitu banyak sehingga, pada hari ini, sekelompok besar murid memutuskan untuk mencoba bergabung dengan divisi Asura. Kecepatan pengembangan divisi Asura tidak tertandingi. Di kamar Chu Feng, dia memandang Bai Ruochen yang sedang duduk dan minum teh. Dia berkata dengan bercanda, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu sekuat itu. Jadi kamu tidak melawan aku saat itu." Mendesah. Dan di sini aku bertindak puas dengan kemenangan aku atas kamu. Ternyata setelah sekian lama, aku lebih rendah darimu. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Bai Ruochen akan menolak untuk mengakui bahwa Sekte Ascension Sekte adalah ayahnya meskipun ibunya telah menikah dengannya. Jelas, itu bukan karena dia sombong. Sebaliknya, itu karena dia memiliki sarana untuk melakukannya. Jika ayah biologis Bai Ruochen adalah anggota klan kekaisaran, maka wajar baginya untuk berpikir bahwa Sekte Ascension Sekte tidak memenuhi syarat untuk menjadi ayah angkatnya. Apalagi ayah kandungnya. Karena kekuatan pengamatan Chu Feng sangat kuat, dan kemampuannya untuk menganalisis hal-hal juga sangat kuat, ia menentukan bahwa bahkan jika ayah Bai Ruochen bukan dari klan imperial, ia masih akan menjadi karakter yang sangat kuat. Kalau tidak, Bai Ruochen tidak akan bertindak seperti itu. Jangan bercanda denganku. Kilat milikmu itu bahkan lebih kuat dari kekaisaran darahku. Jika kami memiliki kultivasi yang sama, tidak mungkin bagi aku untuk melawan kamu. Membandingkan siapa di antara kita yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat, aku percaya kita sama-sama sadar akan hal itu di hati kita. Bai Ruochen mengarahkan pandangan ke arah Chu Feng. Namun, dia memiliki senyum yang menarik di wajahnya. Meskipun Bai Ruochen adalah kecantikan standar sedingin es, ketika dia tersenyum, Chu Feng harus mengakui bahwa dia hanya memikat, dan memiliki pesona yang cukup untuk mencuri jiwa seseorang. Tiba-tiba, tawa jernih perlahan terdengar dari luar pintu. Chu Feng, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa divisi Asura kamu telah menyembunyikan kejeniusan seperti itu. Mendengar itu adalah suara tetua Wei. Chu Feng buru-buru berjalan ke sana dengan Bai Ruochen. Ketika mereka melihat bahwa itu memang tetua Wei, mereka berdua dengan cepat menyapanya. Tidak perlu formal ini. Sungguh kalian berdua berbakat secara alami, dan memiliki potensi tak terbatas. Tidak mengherankan bahwa kamu dapat memperoleh skor yang begitu baik di Taman Obat Cakrawala hari itu. Tetua Wei menilai Bai Ruochen dan kemudian mengangguk dengan sikap menghargai. Elder, kamu menyanjungku, Bai Ruochen menjawab dengan rendah hati. Kamu memperoleh posisi ke-9 daftar suksesi Qianwut setelah masuk. Tidak lama dari sekarang, aku percaya semua orang akan tahu seberapa kuat kamu. Dengan demikian, tidak perlu bagi kamu untuk menjadi sesederhana ini. Belajar dari Chu Feng, bertindaklah saat dibutuhkan. Itu tidak selalu merupakan hal buruk bagi kamu untuk memamerkan kemampuan kamu di Gunung Qianwut, Tetua Wei berkata dengan senyum ramah. Namun, kata-katanya sepertinya mengandung niat yang sangat dalam. Terima kasih, Tetua, atas sarannya. Ruochen mengerti. Bai Ruochen mengangguk. Chu Feng, aku datang ke sini hari ini karena aku memiliki sesuatu yang ingin aku temukan untukmu. Setelah bertukar beberapa kalimat sebagai salam dengan Bai Ruochen, Tetua Wei mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Elder, apa masalahnya?
Tanya Chu Feng. Apakah kamu ingin memperluas wawasan kamu dan melihat spiritualis dunia jubah kerajaan? Tanya Tetua Wei.